Hai sobat, selamat datang lagi di channel Tangguh AC Mobil dengan saya Joseph. Dan kali ini kita akan membahas rasa penasaran saya dan juga mungkin sobat tangguh semua tentang kira-kira mobil apa saja yang sering masuk ke bengkel AC. Untuk itu kita sudah meriset dari kurang lebih 150 tipe mobil yang masuk ke Tangguh AC Mobil dan kita rangkum menjadi 7 tipe mobil yang sering masuk ke bengkel AC. Nah, data ini kita ambil dari tahun lalu 2020 hingga Maret bulan lalu 2021 di Tangguh AC Mobil yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Mungkinkah mobil sobat menjadi salah satu tipe yang sering bermasalah AC-nya? Untuk itu, mari simak video berikut ini untuk mengetahui mobil apa saja yang sering bermasalah pada AC mobilnya. Let's check it out! Kita mulai dari mobil yang ketujuh yang sering masuk ke bengkel AC, Honda Jazz. Honda Jazz sendiri dikenal dengan nama Honda Fit di Jepang. Jazz sendiri adalah mobil subcompact car atau mobil kecil dengan 5 pintu yang diproduksi dan dipasarkan oleh Honda dari tahun 2001 dan sekarang sudah sampai generasi keempatnya. Di Indonesia sendiri, Jazz pertama diimpor pada tahun 2002. Karena permintaannya yang sangat tinggi, Honda Jazz akhirnya memutuskan untuk merakitnya di Karawang pada tahun 2004. Dari penelusuran kami, setidaknya ada masalah-masalah yang umumnya terjadi pada Honda Jazz, mulai dari power window yang macet pada Honda Jazz generasi pertama, kemudian masalah pada suspensi, transmisi CVT, mesin berbet, hingga masalah pada AC, yaitu evaporator yang tersumbat. Penyebab dari tersumbatnya evaporator umumnya karena debu yang menumpuk dan menempel pada bagian evaporator. Kotoran yang menempel pada evaporator dapat menyebabkan penyumbatan dan menghambat aliran udara dingin yang dibantu didorong oleh blower sehingga udara dingin yang dihembuskan akan berkurang. Parahnya bisa membuat udara menjadi tidak dingin sama sekali. Untuk mencegah penumpukan kotoran pada evaporator, maka sobat perlu melakukan pencucian evaporator atau cleaning service yang tujuannya untuk membersihkan kotoran pada evap yang menyebabkan penyumbatan tersebut. Ada baiknya cleaning dilakukan setiap 20.000 km sekali, sekaligus untuk melakukan pengecekan komponen-komponen AC lainnya seperti katup ekspansi, kondensor, kompresor, dan magnetic clutch. Di urutan ke-6 ada Nissan Livina. Nissan Livina adalah salah satu mobil yang cukup diminati di Indonesia dan juga untuk tipe Grand Livina digadang-gadang merupakan salah satu saingan mobil sejuta umat yaitu Toyota Avanza. Tapi setelah kami telusuri, terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada mobil Nissan Livina ini dan juga pada AC mobilnya. Di antaranya, ngelitik, overheat, penguapan pada oli, underpowered atau kurang tenaga, berebet, dan AC mobil yang panas. Dari data kunjungan customer mobil Livina di Tangguh AC Mobil, sebagian besar kerusakan AC ada pada receiver dryer, magnetic clutch, dan juga evaporator yang bocor. Mari kita bahas satu persatu. Receiver dryer sendiri fungsinya untuk menyaring freon yang sudah berbentuk cair. Posisinya ada di antara kondensor menuju ke katup ekspansi. Di dalam dryer sendiri terdapat filter yang berisi zeolit atau desikan yang berfungsi untuk menyaring dan bersifat consumable atau perlu rutin diganti bila sudah kotor. Sedangkan magnetic clutch adalah puli kompresor yang berputar mengikuti putaran mesin yang terhubung oleh fan belt. Jika magnetic clutch rusak, maka akan timbul masalah seperti bunyi yang kasar pada mobil, kompresor AC yang tidak bekerja, dan AC mobil dapat menghasilkan udara yang kurang dingin. Lalu masalah lainnya yang sering terjadi pada Livina adalah evaporator yang bocor. Jika evaporator sudah bocor, maka perlu diganti dengan yang baru. Penyebab bocor umumnya adalah karena korosi pada kisi-kisi evaporator yang bisa ditimbulkan karena jarang melakukan perawatan seperti cleaning service. Nah, untuk penggantian unit evaporator yang baru juga perlu diperhatikan kualitas dari evaporator baru yang akan diganti. Yang kelima, Mazda 2. Untuk masalah AC mobil pada Mazda 2 sendiri sebenarnya variatif. Beberapa masalah ada yang dari kompresor dan evaporatornya, tapi cukup banyak juga pengguna Mazda yang datang ke Tangguh AC Mobil mengalami masalah pada bagian receiver dryer, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga kondensornya. Masalah pada kondensor biasanya kondensor yang tersumbat. Nah, penyebab dari kondensor yang tersumbat adalah debu dan kotoran yang menumpuk. Hal ini biasanya diakibatkan karena sering membuka kaca atau pintu mobil sehingga kotoran masuk ke dalam kabin
dan bersirkulasi ke sistem AC mobil. Lalu ada kondensor yang bocor. Selain dapat tersumbat, kondensor juga bisa bocor karena menumpuknya kotoran di dalam kondensor sendiri atau dari bagian kisi-kisi yang terkena hantam partikel dari luar atau dari jalanan. Perlu sobat ketahui, bocor sekecil apapun dapat menurunkan kinerja kondensor. Dan ada juga masalah kondensor yang panas. Sama halnya dengan engine, kondensor pun bisa overheat. Penyebabnya antara lain refrigeran atau oli yang terlalu banyak, kondensor yang kotor, atau bisa juga karena tidak adanya extra fan, atau mungkin extra fan tidak bekerja maksimal. Extra fan sendiri berfungsi untuk mempercepat proses pendinginan. Nah, untuk itu, mencegah terjadinya kerusakan pada kondensor, pastinya kita perlu memastikan jumlah refrigeran atau oli yang masuk ke dalam sistem AC sudah sesuai dengan spesifikasi mobil sobat masing-masing. Sobat juga bisa membersihkan bagian luar kondensor selagi mencuci mobil. Caranya cukup mudah. Sobat tinggal semprotkan air pada bagian grill depan mobil ke bagian kondensor hingga kondensor sudah terlihat bersih. Yang keempat, Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero adalah mobil yang cukup unik karena seringkali masalahnya adalah AC mobil terasa panas saat idling atau ketika mobil berhenti namun mesin menyala, terutama di siang hari. Biasanya udara yang dihasilkan kurang dingin. Umumnya pada kondensor Pajero belum terdapat extra fan, namun dari pabrikannya sudah disediakan bracket untuk extra fan tersebut. Unik kan? Nah, seringkali pemilik Pajero yang datang ke tangguh AC mobil akan menambahkan extra fan dan sekaligus melakukan perawatan rutin tahunan seperti flushing service atau cleaning service untuk membersihkan cooling unit serta blower yang ada pada sistem AC mobil. Kenapa sistem AC mobil perlu di flushing? Sama seperti engine yang perlu penggantian oli rutin, kompresor AC mobil pun perlu melakukan penggantian oli. Oli kompresor seiring dengan waktu pemakaian akan menjadi semakin kotor dan dapat merusak kinerja komponen AC mobil lainnya. Flushing sendiri fungsinya adalah untuk menguras oli dan freon yang lama dari sistem AC. Lalu kemudian mesin akan memvakum dan mengisi ulang dengan oli dan freon yang baru. Dengan mesin flushing tentunya takaran oli dan freon bisa diinput dengan lebih akurat. Jumlah yang ditambahkan pun sudah diukur dengan timbangan digital. Yang ketiga, Toyota Avanza atau Avanza Veloz. Toyota Avanza adalah kembaran dari Daihatsu Xenia yang diluncurkan pada tahun 2003, yang generasi pertamanya terjual sebesar 100.000 unit pada tahun tersebut. Kita pasti sudah tahu dong, mobil ini adalah mobil sejuta umatnya di Indonesia. Namun meskipun mobil ini sangat populer di Indonesia, ada beberapa masalah yang seringkali dikeluhkan para pengguna Avanza. Antara lain dimulai dari masalah pada suspensi yang katanya bawaan orok, seperti dikeluhkan para penggunanya. Khususnya untuk mobil Avanza produksi lama, sebelum Avanza facelift yang di-launching pada tahun 2019. Kemudian ada masalah pada kabin Avanza yang kurang kedap karena karet pintu yang tipis dan mudah getas. Hingga masalah pada motor fan yang lemah karena usia pakai. Biasanya bila pemakaian sudah mencapai 3 hingga 5 tahun ke atas, motor fan akan melemah dan kemampuan dinamonya menurun. Untuk rentang usia pemakaian tersebut, selain mengganti motor fan, sobat juga perlu melakukan pencucian atau cleaning AC mobil sobat. Dan melakukan pengecekan pada komponen-komponen lainnya seperti kompresor, magnetic clutch, fan belt, kondensor, dryer, pipa-pipa, katup ekspansi, dan cooling unitnya. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah oli kompresor, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oli kompresor setidaknya perlu diganti setiap 20.000 km sekali. Kalau dijelaskan lebih detail lagi, masih banyak komponen-komponen lainnya. Ternyata banyak juga ya komponen pada AC mobil. Untuk itu, AC mobil perlu mendapatkan perhatian juga ya sobat. Seenggaknya sobat bisa melakukan cek rutin berkala 6-12 bulan sekali. Di tangguh AC mobil, sobat bisa cek rutin AC mobilnya secara gratis loh. Yang kedua, Nissan X-Trail. Salah satu SUV yang dikenal nyaman dikendarai adalah Nissan X-Trail, yang juga populer di Indonesia. Mobil ini diproduksi sejak tahun 2000 oleh Nissan Jepang. Masalah Nissan X-Trail yang sering ditangani bengkel kami antara lain pada kondensornya, dryer, evaporator, dan juga motor blowernya. Tapi untuk X-Trail generasi ketiga tak jarang juga kerusakan ditemukan pada bagian termistornya. Termistor sendiri berfungsi untuk merubah nilai tegangan sesuai dengan suhu pada evaporator,
yang kemudian akan dideteksi oleh ECU. Nah, sinyal inilah yang nantinya dibaca untuk memutuskan arus listrik ke magnetic clutch pada kompresor, sehingga kompresor bisa hidup dan mati berdasarkan temperatur di evaporator. Simpelnya gini sobat, fungsi termistor adalah untuk memutuskan penurunan suhu sehingga suhu tidak turun terus hingga minus. Atau dengan kata lain, menjaga suhu kabin tetap dingin sesuai suhu yang diinginkan. Nah, bagi pengguna X-Trail, mungkin perlu memperhatikan lebih ke sensor-sensor seperti ini ya. Di urutan pertama ada Toyota Kijang Innova. Siapa yang nggak tahu Toyota Kijang Innova? Mobil ini merupakan mobil favorit dan memiliki penggemar setianya karena jangka waktu pakainya yang lama. Sebenarnya mobil ini tergolong mobil yang jarang rewel, perawatan mudah, dan spare part juga melimpah. Nah, tapi setelah kami telusuri, ternyata ada beberapa hal yang menjadi masalah pada mobil Toyota Kijang Innova ini. Di antaranya, mesin mobil yang cepat panas, mesin terkadang terasa seperti kehilangan tenaga, mesin terasa berbet atau pincang, sensor-sensor yang bermasalah, dan ada masalah pada AC mobilnya. Ya iyalah, jelas kalau nggak akan masuk ke dalam list mobil yang sering masuk ke dalam bengkel AC mobil. Dari data customer pengguna Toyota Kijang Innova tahun 2020 hingga Maret 2021, permasalahan-permasalahan yang timbul berasal dari dryer atau silika, evaporator yang bocor, baik depan ataupun belakang, katup ekspansi, magnetic clutch, dan juga kondensornya. Nah, memang faktanya usia pakai Innova tergolong panjang. Namun ada baiknya kita tetap melakukan pengecekan berkala dan melakukan perawatan AC mobil agar komponen-komponen AC bisa dipakai dengan jangka waktu yang panjang juga. Jika sobat menggunakan mobil sobat setiap harinya untuk keperluan rutin sehari-hari, maka sobat perlu mempertimbangkan mengganti filter kabin selama 3 bulan sekali dan juga melakukan flushing selama setahun sekali atau disesuaikan dengan running hours setiap 20.000 km sekali untuk mengganti oli dan freon yang baru. Akan lebih baik lagi kalau sobat melakukan rutin cleaning service atau pencucian evaporator di cooling unit untuk mencegah kebocoran dan korosi pada kisi-kisinya. Nah, dari 7 tipe mobil yang sering masuk ke bengkel AC, apakah ada mobil sobat termasuk di dalamnya? Atau mungkin sobat punya mobil lain tapi sering juga mampir ke bengkel AC? Sobat bisa share pengalaman sobat masalah AC mobil apa yang sobat pernah alami di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu dia video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan juga nyalakan loncengnya agar sobat mendapat notifikasi konten terbaru dari Tangguh AC Mobil. Klik like dan share kalau sobat suka videonya. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.